Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, pada video kali ini kita akan menyajikan materi yang begitu menarik dan perlu banget buat kalian para calon pendidik untuk mengetahuinya. Jadi gini sobat belajar, peran guru itu kan sangat penting nih dalam menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia. Tanpa pendidikan, manusia itu tidak akan maju dan berkembang. Namun, pada faktanya, tak jarang kita temui dalam proses pembelajaran di kelas, ada banyak masalah yang dihadapi guru dan siswa. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan memperbaiki permasalahan yang ada dalam suatu pembelajaran, diperlukanlah yang namanya penelitian tindakan kelas. Etika ini merupakan sebuah upaya untuk peningkatan dan pengembangan profesionalisme seorang guru dalam menjalani perannya dalam dunia pendidikan. PTK salah satunya bisa dilakukan dengan instrumen observasi. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, aku mulai tertarik nih dan mulai mencari, searching di Google, di YouTube mengenai bagaimana strategi menyusun observasi yang baik. Dan akhirnya, dapatlah materi sebagai berikut yang ada di hadapan kalian yang akan kita bahas sama-sama. Yang telah aku kemas dengan singkat namun jelas. Jadi simak baik-baik ya videonya. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Pertama, apa sih pengertian observasi penelitian tindakan kelas? Jadi, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan murid Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dari pengertian di atas, observasi dapat dimaksudkan adalah suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan untuk mengetahui dan melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Maka, yang dimaksud dengan lembar observasi dalam PTK tentu tidak jauh dari pengertian di atas. Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini juga digunakan sebagai bahan refleksi siklus berikutnya. Adapun macam-macam observasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada observasi partisipatif. Sudah ada yang tahu apa itu observasi partisipatif? Oke, observasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Nah, metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek. Jadi, peneliti ini akan menempatkan diri sebagai bagian dari objek yang sedang diteliti tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Bagian B, merancang lembar observasi. Sebelum saya lanjut, apakah dari teman-teman semua sudah ada yang pernah merancang lembar observasi? Kalau sudah ada, silakan komen di bawah ya, supaya kita dapat sama-sama berbagi ilmu bagaimana cara merancang lembar observasi yang baik.
Merancang lembar observasi. Sebelum merancang lembar observasi, peneliti perlu melakukan perencanaan. Adapun yang perlu diperhatikan pada tahap perencanaan ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Masalah tersebut harus diangkat dari permasalahan di lapangan. Masalahnya harus penting dan bermanfaat bagi peningkatan mutu hasil pembelajaran. Yang kedua, menetapkan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini akan menjadi latar belakang penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, merumuskan masalah secara jelas berupa kalimat pertanyaan. Yang keempat, menentukan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah dan memilih tindakan yang paling tepat. Dan yang kelima, membuat instrumen pengumpul data dan menentukan indikator keberhasilan tindakan. Selanjutnya, lalu apa saja sasaran yang ada di dalam kelas yang bisa kita jadikan sasaran penelitian tindakan kelas? Baik, komponen yang terdapat di dalam kelas yang dapat kita jadikan sebagai sasaran penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada guru. Guru dapat dicermati ketika sedang mengajar atau membimbing siswa. Contohnya adalah penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, penggunaan pendekatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada siswa. Siswa dapat dicermati objeknya ketika siswa sedang mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh, perilaku disiplin siswa, motivasi atau semangat belajar siswa, keterampilan berpikir kritis siswa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini bisa kita jadi sasaran penelitian tindakan kelas melalui cermati ketika guru sedang mengajar atau menyajikan materi pelajaran yang ditugaskan pada siswanya. Sebagai contoh misalnya, urutan dalam penyajian materi, pengorganisasian materi, integrasi materi, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa komponen-komponen kelas yang dapat kita jadikan sasaran penelitian tindakan kelas. Bagian C, skala ukur. Berdasarkan skala pengukurannya, data dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Skala pengukuran nominal ini menempatkan objek atau individu ke dalam kategori-kategori yang mempunyai perbedaan kualitatif, bukan kuantitatif. Contohnya adalah jenis kelamin, suku, data alamat, tanggal atau tempat lahir, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran, di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Sebagai contohnya, ada ranking kelas 1, 2, atau 3, juara 1, 2, atau 3, dan tingkat pengetahuan siswa. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal. Namun sifat lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala atau scale unit. Sebagai contoh adalah skor IQ, nilai mahasiswa, urutan kualitas pelayanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Adapun perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai nol atau basic value.
Pada skala rasio, nilai 0 ini bersifat mutlak, tidak pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Contohnya adalah angka produksi, tinggi badan, dan jumlah siswa. Bagian D. Pada bagian D kita akan membahas mengenai catatan lapangan. Apa yang dimaksud dengan catatan lapangan? Secara umum, catatan lapangan merupakan cerita tertulis mengenai apa yang didengarkan, dilihat, dialami, dan dipikirkan oleh peneliti selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data. Catatan lapangan dalam penelitian tindakan kelas pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan lapangan guru dan catatan lapangan siswa. Catatan lapangan guru digunakan untuk mencatat segala temuan guru selama proses tindakan berlangsung. Sementara catatan lapangan siswa berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru. Apakah siswa merasa senang terhadap pemberian tindakan atau justru sebaliknya? Catatan siswa ini bisa juga berisi tentang segala hal yang dirasakan oleh siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru dalam penelitian tindakan kelas. Dapat dicatat pada catatan tersebut. Bagian E. Pada bagian ini kita akan menjelaskan refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tentang tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan dicatat dalam pengamatan. Refleksi atau dikenal dengan peristiwa perenungan adalah langkah mengingat kembali kegiatan sudah lampau yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan pembelajaran pada siklus berikutnya jika hasil pembelajaran masih belum mencapai standar nilai yang diharapkan. Itulah beberapa materi yang telah saya rangkum menjadi materi yang singkat namun jelas mengenai strategi penyusunan lembar observasi untuk penelitian tindakan kelas. Sebelum saya menutup video kali ini, apakah kalian benar-benar siap untuk menjadi seorang guru profesional? Kalau iya, maka kamu mulai saat ini harus melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui apakah dan seberapa jauh kemajuan pembelajaran yang telah kamu lakukan. Jangan takut untuk bersaing dan jadilah guru yang kreatif dan inovatif. Salam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.